Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Carolina Penny. Saya mahasiswa program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pernahkah teman-teman penasaran kenapa jantung kita bergerak? Apa hubungan jantung yang bergerak dengan hidup? Nah, pada media pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai sistem sirkulasi pada manusia. Kompetensi dasar menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menjelaskan struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi manusia. Yang kedua, mengaitkan struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi pada manusia dengan bioproses. Yang ketiga, menjelaskan mekanisme peredaran darah. Yang keempat, menganalisis gangguan fungsi pada sistem sirkulasi manusia. Nah, pada media pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari adalah apa itu sistem sirkulasi, struktur jaringan penyusun organ sistem sirkulasi pada manusia dengan bioproses, mekanisme peredaran darah, dan yang terakhir adalah gangguan fungsi pada sistem sirkulasi manusia. Apa itu sistem sirkulasi? Sistem sirkulasi adalah suatu sistem yang memfasilitasi pertukaran zat-zat yang dibutuhkan tubuh dan zat-zat sisa metabolisme. Pada manusia, sistem sirkulasi meliputi sistem peredaran darah dan sistem limfatik. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah merupakan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Disebut peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Disebut peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Yang kedua, struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi pada manusia dengan bioproses. Yang pertama adalah jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang. Yang pertama serambi kanan, yang kedua serambi kiri, yang ketiga bilik kanan, dan yang keempat bilik kiri. Kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri merupakan pembuluh yang mengalirkan darah
dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Mekanisme peredaran darah terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Yang pertama adalah peredaran darah besar. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri menuju tubuh bagian bawah dan menuju tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Berikut peredaran darah besar. Yang berikut peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, memompa darah menuju paru-paru, melewati pembuluh arteri pulmonalis, kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen, kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Yang terakhir adalah jenis-jenis gangguan pada peredaran darah. Adalah angina. Angina merupakan nyeri atau rasa tidak nyaman pada dada seperti tekanan dan rasa berat. Biasanya, angina disebabkan karena kurangnya pasokan darah atau suplai oksigen pada otot jantung. Angina juga merupakan komplikasi yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang kedua adalah iskemia jantung. Iskemia jantung terjadi pada pembuluh darah arteri jantung yang terhambat separuh atau seluruhnya. Otot jantung tidak mendapat cukup oksigen untuk berfungsi dengan baik. Iskemia jantung dapat disebabkan oleh adanya penyumbatan atau penyempitan satu atau lebih arteri koroner. Yang ketiga adalah kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi merupakan salah satu jenis lemak yang menyerupai lilin. Kolesterol tinggi adalah kondisi di mana tingkat kolesterol dalam melampaui kadar normal. Kolesterol tinggi disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat dan pola makan yang tidak sehat. Kolesterol tinggi bisa juga disebabkan dengan faktor genetika. Yang keempat, gagal jantung. Gagal jantung merupakan suatu keadaan akhir dari setiap penyakit jantung. Gagal jantung disebabkan oleh jantung yang tidak memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik atau keadaan di mana jantung gagal memompakan darah dalam jumlah yang memadai untuk mencukupi kebutuhan metabolisme. Gagal jantung jika tidak dirawat, maka akan menyebabkan kematian dalam beberapa menit saja.
Yang kelima adalah stroke. Stroke adalah kondisi terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang. Stroke terjadi apabila salah satu pembuluh darah yang mengarah ke otak tersumbat oleh gumpalan darah, bahkan pecah. Stroke menyebabkan kerusakan otak, kelumpuhan, bahkan kematian. Sekian dan terima kasih. Semoga media pembelajaran kali ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua.